Penetapan Haris Azhar sebagai tersangka tidak sah. LBHPP Muhammadiyah mengatakan alat bukti tidak cukup. Pengurus LBHPP Muhammadiyah mengadakan pertemuan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar. Sebelumnya, Haris telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Dalam pertemuan tersebut, LBHPP Muhammadiyah ditunjuk sebagai tim kuasa hukum bersama para advokat lainnya untuk melakukan langkah hukum, yakni mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti, koordinator kontras, yang akan diajukan dalam waktu dekat ini. Upaya hukum ini penting dilakukan karena penetapan tersangka kepada kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Mengingat bahwa LBP sejauh ini belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor. Demikian kata Kepala Litigasi LBHPP Muhammadiyah Gufroni, sehingga alat bukti tidaklah cukup untuk menjadikan Haris Azhar dan Fathia sebagai tersangka dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan. Demikian tambahnya. Menurut Gufroni, semestinya penyidik dalam kasus ini harus melakukan pendekatan restoratif justice karena pasal yang disangkakan menggunakan pasal UU ITE. Dengan demikian, penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka, sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP. Hal yang paling utama alasan mengajukan pra-peradilan adalah bahwa penetapan tersangka ini dinilai sebagai cara efektif pihak kepolisian untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap disampaikan para aktivis dan tokoh. Ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara sekalipun apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset, demikian ujarnya. Dalam beberapa kasus, banyak aktivis HAM dan pegiat anti korupsi yang dijadikan tersangka. Namun kasusnya tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik yang dinilai sebagai langkah untuk menyandera. Kasusnya digantung sedemikian rupa agar mereka tidak lagi bebas bersuara dan menyatakan pendapat. Maka gugatan pra-peradilan ini untuk memberi kepastian hukum bagi siapapun yang dijerat pasal pidana. Demikian ujarnya. Kasus Haris Azhar dan Fathia dianggap bisa jadi pemicu, rakyat disebut akan lawan negara. Kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti disebut bisa menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap negara. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti terlibat perseteruan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait penelitian yang dilakukan terhadap bisnis yang dimiliki anak buah Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti tidak diterima oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang kemudian melaporkan keduanya atas pencemaran nama baik. Akibatnya, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti mendapatkan status tersangka usai dilaporkan oleh Luhut Panjaitan. Pelaporan yang dilakukan Luhut Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidianti dinilai tidak layak. Pasalnya, Luhut Panjaitan sebagai seorang pejabat negara dinilai memiliki kekuasaan dan akses yang lebih dekat terhadap hukum. Berbeda dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang merupakan masyarakat sipil. Kalau terjadi clash horizontal, itu yang sebetulnya berbahaya dan itu yang akan dipicu oleh kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, kata pengamat politik Rocky Gerung. Terkait perseteruan antara Luhut Panjaitan dan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan hal tersebut bisa memicu perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap negara. Nah, kalau pengadilannya berlanjut, masyarakat sipil akan terus-menerus ada di dalam pikiran bahwa sebaiknya habis-habisan saja berkelahi dengan negara. Demikian ujar Rocky Gerung. Sebelumnya, Luhut Panjaitan telah diingatkan oleh anggota DPR sekaligus politisi Nasdem, Taufik Basari, untuk mencabut laporan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Hal tersebut disebabkan muncul kekhawatiran pandangan adanya peperangan antara kekuasaan dengan rakyat. Saya kira itu yang dibaca oleh orang semacam Taufik Basari dan beberapa analisis di partai oposisi yang juga menganggap ada bahaya laten sebetulnya sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan kotor kekuasaan. Demikian ucap Rocky Gerung. Penetapan Haris Azhar sebagai tersangka tidak sah. LBHPP Muhammadiyah mengatakan alat bukti tidak cukup. Pengurus LBHPP Muhammadiyah mengadakan pertemuan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar. Sebelumnya, Haris telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Dalam pertemuan tersebut, LBHPP Muhammadiyah ditunjuk sebagai tim kuasa hukum bersama para advokat lainnya untuk melakukan langkah hukum,
yakni mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti, koordinator Kontras, yang akan diajukan dalam waktu dekat ini. Upaya hukum ini penting dilakukan karena penetapan tersangka kepada kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Mengingat bahwa LBP sejauh ini belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor. Demikian kata Kepala Litigasi LBH-PP Muhammadiyah Gufroni, sehingga alat bukti tidaklah cukup untuk menjadikan Haris Azhar dan Fathia sebagai tersangka dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan. Demikian tambahnya. Menurut Gufroni, semestinya penyidik dalam kasus ini harus melakukan pendekatan restoratif justice karena pasal yang disangkakan menggunakan pasal UU ITE. Dengan demikian, penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka, sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP. Hal yang paling utama alasan mengajukan pra-peradilan adalah bahwa penetapan tersangka ini dinilai sebagai cara efektif pihak kepolisian untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap disampaikan para aktivis dan tokoh. Ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara sekalipun apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset, demikian ujarnya. Dalam beberapa kasus, banyak aktivis HAM dan pegiat anti korupsi yang dijadikan tersangka. Namun kasusnya tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik yang dinilai sebagai langkah untuk menyandera. Kasusnya digantung sedemikian rupa agar mereka tidak lagi bebas bersuara dan menyatakan pendapat. Maka gugatan pra-peradilan ini untuk memberi kepastian hukum bagi siapapun yang dijerat pasal pidana. Demikian ujarnya. Kasus Haris Azhar dan Fathia dianggap bisa jadi pemicu, rakyat disebut akan lawan negara. Kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti disebut bisa menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap negara. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terlibat perseteruan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait penelitian yang dilakukan terhadap bisnis yang dimiliki anak buah Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tidak diterima oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang kemudian melaporkan keduanya atas pencemaran nama baik. Akibatnya, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mendapatkan status tersangka usai dilaporkan oleh Luhut Panjaitan. Pelaporan yang dilakukan Luhut Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dinilai tidak layak. Pasalnya, Luhut Panjaitan sebagai seorang pejabat negara dinilai memiliki kekuasaan dan akses yang lebih dekat terhadap hukum. Berbeda dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang merupakan masyarakat sipil. Kalau terjadi clash horizontal, itu yang sebetulnya berbahaya dan itu yang akan dipicu oleh kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, kata pengamat politik Rocky Gerung. Terkait perseteruan antara Luhut Panjaitan dan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan hal tersebut bisa memicu perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap negara. Nah, kalau pengadilannya berlanjut, masyarakat sipil akan terus-menerus ada di dalam pikiran bahwa sebaiknya habis-habisan saja berkelahi dengan negara. Demikian ujar Rocky Gerung. Sebelumnya, Luhut Panjaitan telah diingatkan oleh anggota DPR sekaligus politisi Nasdem, Taufik Basari, untuk mencabut laporan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Hal tersebut disebabkan muncul kekhawatiran pandangan adanya peperangan antara kekuasaan dengan rakyat. Saya kira itu yang dibaca oleh orang semacam Taufik Basari dan beberapa analisis di partai oposisi yang juga menganggap ada bahaya laten sebetulnya sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan kotor kekuasaan. Demikian ucap Rocky Gerung.